Ini datangnya dari Ahina Hasim di Probolinggo. Pertanyaan Ustaz, sekarang dalam suasana kholnya Kiai Hamid Pasuruan Ustaz. Jika berkenan ya Habib, tolong jelaskan sedikit manakib daripada Kiai Hamid. Siapakah sosok Kiai Hamid ini Habib? Sehingga kholnya beribuan-ribuan orang yang hadir ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul man nusabbitu bi fu'adak. Berangkat dari ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, aku ceritakan kepada kamu kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh Bani Israel di dalam Al-Qur'an dan kepada nabi sendiri untuk memperkuat iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman nabi bisa bertambah dengan mendengar kisah nabi dan rasul, dengan mendengar kisah aulia sholihin. Bagaimana dengan iman kita? Alhamdulillah. Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar salah satu daripada aulia illah yang diyakini oleh masyarakat, dan aulia di zamannya juga mengisyaratkan beliau wali min aulia illah. Kita tidak tahu bagaimana maqam Kiai Hamid karena kita bukan wali. Dan bahkan kita tidak tahu bahwa Kiai Hamid itu wali karena kita bukan wali, tapi kita dapat kabar dari para aulia sehingga kita mengetahui walaupun dengan husnul dhan bahwa beliau wali min aulia illah min ibadillahis salihin. Kiai Haji Abdul Hamid kita baca di beberapa versi ya. Beliau lahir tahun 1333 Hijriah. Sekitar 111 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Dari seorang ayah yang saleh, ulama Abdullah bin Umar, dan ibunda yang salehah Raihanah binti Kiai Haji Siddiq. Enggak salah Kiai Haji Siddiq ini dari Jember. Jadi Kiai Hamid ini putra dari orang saleh dan ibu salehah. Ini langkah awal ya. Orang tuanya saleh, abahnya saleh, ulama, ibunya salehah, putri ulama. Enggak heran kalau beliau jadi orang saleh juga. Dilahirkan di Sumber Girang, desa Sumber Girang ya, Lesan Rembang di Pulau Jawa Tengah. Nah, seperti para ulama, para solihin yang lain, beliau mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan orang-orang soleh mulai beliau kecil. Dikatakan beliau semenjak beliau usia baru bisa diajari sholat itu sekitar di bawah 10 tahun, beliau selalu mengajak ibunya untuk sholat berjamaah. Jika ditinggal oleh ibunya, beliau nangis, gak mau sholat sendirian, sehingga ibunya ngulangi sholat lagi untuk menemani Kiai Hamid. Itu waktu usia kecil, Masya Allah. Dari usia kecil sudah terlihat ya bagaimana semangatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 12 tahun beliau mondok di Kasengan Rembang, Kiai Haji Khalil. Sebelum itu dikatakan beliau dididik oleh kakeknya Kiai Siddiq. Dan Kiai Siddiq Kiai terkenal di Jember. Nah, saya pernah diundang untuk hadir hallnya, Masya Allah. Begitu besar para ulama yang hadir di situ dan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mencintai beliau alaihi rahmatullah. Dididik oleh kakeknya dengan pendidikan yang luar biasa dan ada kabar-kabar indah, bisyara yang luar biasa untuk Kiai Hamid. Pada usia 22 tahun beliau menikah dan melanjutkan dakwahnya dan belajarnya sampai kepada banyak guru-guru mulia beliau ya. Di antara gurunya itu Kiai Haji, kakeknya sendiri Kiai Siddiq, kemudian Kiai Haji Khalil, pengasuh pondok pesantren Rembang,
dan guru-guru mulia yang lain yang ada di zamannya, dan juga di antara gurunya adalah Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf di Pasuruan. Ringkasnya, beliau tinggal di Pasuruan dan mendirikan pondoknya Salafiyah ya, pondok Salafiyah, dan sampai sekarang rumahnya makmur dan pondoknya makmur. Beliau Ki Haji Abdul Hamid di akhir hidupnya berguru kepada Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf, melazimi Habib Ja'far, dan terlihat sekali Habib Ja'far sangat cinta kepada Kiai Hamid, sehingga setiap sholat, kata abah saya yang mengikuti zaman itu, setiap sholat Kiai Hamid ini disuruh jadi imam oleh Habib Ja'far. Kiai Hamid dengan tawadhu'nya, ta'zimnya kepada gurunya Habib Ja'far, ya Haji Hamid, taqaddam, maju. Dia imtithalul amr dengan tawadhu dan takut, kata abah saya yang menyaksikan itu. Berdiri di mihrab untuk jadi imam, Allahu Akbar, dengan suara yang pelan, penuh adab, karena di belakangnya gurunya Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf dan para salihin yang lain. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung beliau itu pindah dari mihrab yang ada di depan, pindah ke samping, duduk seperti duduk tahiyat akhir, tidak bergerak, tidak berbicara, dan Habib Ja'far bin Syekhan memimpin wirid setelah sholat. Disuruhnya Kiai Hamid jadi imam oleh Habib Ja'far, ini isyarah bahwa orang ini punya sir, orang ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, Kiai Hamid tidak meninggalkan adab, tidak meninggalkan akhlak, luar biasa. Kiai Hamid terkenal adab dan akhlaknya. Ada beberapa kisah yang kita dapati dari abah saya. Di kisah itu hendaknya punya sanad ya. Sanad minad din. Sanad ini termasuk agama, penting sekali, sehingga kita tidak membawa cerita yang nggak tahu siapa yang menceritakan, dari mana cerita ini, gimana kebenaran cerita ini. Maka cerita pun harus ada sanad, siapa yang ngomong, dia dari siapa gitu. Saya dengar dari abah ya, Habib Ismail bin Abdullah Al-Muhdhar alaih rahmatullah, pernah ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan Kiai Hamid ini. Antara pernah, kata abah, beliau itu berkunjung kepada Kiai Hasan Sepuh Genggong tempat kita, alhamdulillah, bersama para kiai-kiai. Waktu itu Kiai Hamid masih muda, dengan banyak kiai. Pasuruan waktu itu terkenal dengan ulamanya, dan sampai sekarang Masya Allah Pasuruan itu biladul ilm, kotanya ilmu, dan habaib tidak lepas dari Pasuruan itu. Pertama Habib Alwi bin Saggaf As-Saggaf yang dimakamkan di Bonagung. Kemudian setelah itu Al-Jad Ali bin Ahmad Al-Muhdhar yang tinggalnya di samping pondok Kiai Hamid. Ada Masjid Ali Al-Muhdhar, dan sekarang rumahnya Jad Ali bin Ahmad Al-Muhdhar dibeli sama pondok Kiai Hamid. Di rumahnya Jad Ali ini sekarang masuk ke pondok, jadi pondok Kiai Hamid Salafiyah, tinggal masjidnya. Setelah itu Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf. Setelah itu Habib Abdul Qadir bin Husain abahnya Ustaz Taufik. Dan sekarang alhamdulillah Ustaz Taufik menjadi figur di Pasuruan dan sekitarnya. Walhasil di Pasuruan tempatnya ulama, baik dari habaib atau dari kalangan kiai. Yang terakhir kita ketahui ada Kiai Mas Subadar, Masya Allah, alaihi rahmatullah. Baik. Kemudian Kiai Hamid ini setelah sampai disambut oleh Kiai Hasan Genggong, para ulama yang ada di Pasuruan, di antaranya Kiai Hamid yang masih muda, kata abah. Semua bersalaman sama Kiai Hasan Genggong dan diberikan tangannya Kiai Hasan Genggong kepada mereka. Kiai Hasan lebih sepuh, lebih tua. Tentang magam wallahu a'lam.
Kita awam tidak pantas bicara magam. Lebih tua, lebih sepuh. Walaupun magam Kiai Hasan Genggong luar biasa. Tapi sampai kepada Kiai Hamid, Kiai Hasan Genggong memegang tangan Kiai Hamid. Kiai Hasan Genggong melihat ini anak muda punya sir. Wa hakadha ainul arifin. Mata aulia itu melihat dengan tajam, ya, tahu siapa orang besar dan siapa calon wali atau siapa yang sudah jadi wali. Dipeganglah. Nah, itu di sini la ya'riful wali la ya'rifu wali ilal wali ketika ketemu. Kata salihin seperti itu. Ketika ketemu tahu, kenal itu. Satu sama lain itu kenal, ini wali ini. Walhasil dipegang tangannya Kiai Hamid oleh Kiai Hasan Genggong dan berkata Kiai Hasan Genggong, Kiai Hamid, lebih Kiai, saya minta ridhonya untuk mencium tangan sampean. Padahal Kiai Hamid datang untuk minta berkahnya Kiai Hasan Genggong seperti kiai-kiai yang lain. Tapi lihat akhlak Kiai Hasan Genggong dan melihat ini orang-orang istimewa. Sehingga Kiai Hasan Genggong yang didatangi sebagai sesepuh, sebagai figur, tidak malu dilihat semua orang mencium tangan Kiai Hamid yang masih muda. Kiai Hamid tidak bisa berbuat apa-apa. Imtithalul amar, melaksanakan perintah, memberikan tangannya untuk dicium Kiai Hasan Genggong. Tapi lihat, setelah Kiai Hasan Genggong duduk dan para tamu duduk, Kiai Hamid merangkak sampai di hadapan Kiai Hasan Genggong. Dan Kiai Hasan Genggong melihat dengan aneh, ada apa Kiai Hamid? Setelah sampai di depan Kiai Hasan Genggong, Kiai Hamid berkata, Kiai Hasan, saya minta ridha, minta izin untuk mencium kaki sampean. Kiai Hasan Genggong nggak bisa apa-apa. Tadi diizinkan mencium tangannya, tapi Kiai Hamid membalas mencium kakinya Kiai Hasan Genggong. Masya Allah, alangkah indahnya akhlak mereka, para aulia as-salihin. Ini menunjukkan akhlak Kiai Hamid. Ya. Dan Kiai Hamid sangat cinta dengan para habaib. Dan itu sering sekali kita dengar, ya. Ketika berjumpa Sayyid yang masih kecil di tengah jalan dipegang, man ismak, siapa ente? Saya Fulan bin Fulan As-Segaf, saya Fulan bin Fulan Al-Habsyi. Langsung dicium sama Kiai Hamid, ceritanya seperti itu. Dan dikasih uang. Dan ada kisah dari abah saya juga. Abah saya ini senang kalau abahnya Habib Abdullah Al-Muhdar itu datang ke Pasuruan. Waktu itu abah kerja di Habib Idrus bin Hud. Ikut Habib Idrus bin Hud kerja di sana, sehingga dekat sama rumahnya Kiai Habib Idrus bin Hud, sama di Jalan Jawa dekat sama Kiai Hamid. Kiai Hamid gang yang tembusnya ke Jalan Jawa. Ketika Habib Abdullah abahnya datang, senang abah Habib Ismail, kemudian langsung mengajak Habib Abdullah untuk berkunjung kepada Kiai Hamid. Karena datang dengan membawa abahnya yang saleh, mendapat perhatian khusus dari Kiai Hamid. Ketika Al-Jad Abdullah Al-Muhdar sampai ke rumah Kiai Hamid, disambut oleh Kiai Hamid. Kadang-kadang sebelum Habib Abdullah datang, Kiai Hamid sudah cerita, sebentar lagi datang wali min awliyaillah. Ketika datang Habib Abdullah, disambut, dipeluk, berciuman, dan apa yang Kiai Hamid miliki diberikan semuanya kepada Habib Abdullah. Wah, ada hubungan yang indah antara Kiai Hamid dengan para habaib, luar biasa. Dan beliau sangat banyak kisah-kisah dan karamah-karamah beliau yang waktu tidak mengizinkan kita untuk kita berlama-lama di sini. Tapi saya pernah mendengar, kalau saya tidak salah, dari salah satu habaib, ya, dia mendengar dari Kiai Haji Gus Nu'man. Gus Nu'man ini kakaknya Kiai Haji Idris yang sekarang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah. Kakaknya Gus Idris ini Gus Nu'man. Saya masih menemui dan saya sempat bertemu dan salaman sama beliau. Beliau pernah bermimpi Kiai Hamid berkata kepada putranya Gus Nu'man ini,
Ya Nu'man, apa yang saya dapatkan dari anugerah Allah ini berkat Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Berkat gurunya Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Ini saya dengar dari salah satu habaib yang saya yakini kesolehannya, dan beliau dengar langsung dari Gus Nu'man ini. Dan langsung beliau ngomong sama Habib ini, Habib tadi malam saya mimpi Abah dan mengatakan bahwa apa yang saya dapatkan ini barokahnya Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Demikianlah orang saleh mendapat barokah gurunya yang saleh, apalagi guru Kiai Hamid. Banyak kita dengar tadi ya di antara gurunya, dan mungkin guru terakhir beliau karena udah akhir umur beliau selalu melazimi Habib Ja'far bin Syekhana sampai Habib Ja'far meninggal. Lihat para habaib, beliau menampilkan santrinya Kiai Hamid, menjunjung santrinya Kiai Hamid, memperlihatkan ke orang bahwa ini orang saleh. Sampai meninggalnya habaib ini rata-rata mereka itu tidak mau nampak. Habaib itu nampaknya nanti di barzah. Magom para habaib itu nanti di barzah, nanti di akhirat. Di dunia mereka memang ini caranya Sayyidina Faqih Muqaddam, beliau kepingin tertutup, sebisa mungkin beliau tutup. Sekarang kita lihat orang yang ke Pasuruan ziarahnya kemana? Kalau kita lihat orang yang ziarah Wali Songo, Wali Lima itu ketika ke Pasuruan kemana ziarahnya? Ke Kiai Hamid. Padahal makam Habib Ja'far sama satu tempat dengan Kiai Hamid. Kalau kita berdiri di Kiai Hamid, jarak kita dengan makam Habib Ja'far mungkin tidak lebih dari 5 meter, dekat sekali. Dekat sekali kita berdiri di Habib Ja'far, 5 meter Kiai Hamid. Tapi bagaimana nama Kiai Hamid lebih terkenal daripada nama Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, padahal Habib Ja'far gurunya. Wahakadha. Kiai Hamid alaihi ridwanullah meninggal di Pasuruan pada hari Sabtu 25 Desember 1982. Coba dihitung sekarang udah berapa tahun ini. Pada jam 3 malam. Masya Allah. Dan waktu itu usia beliau adalah 17 tahun. 17 tahun ya. 70 tahun usianya, 70 tahun. Meninggal pada usia 70 tahun. Nah, kata yang ada di sini hitungan hijriah. Kabar meninggalnya beliau tersebar melalui radio dari mulut ke mulut, sehingga keesokan harinya, kalau itu hari Sabtu berarti hari Ahad ya. Tapi nggak disebutkan di sini. Menjelang asar berarti. Menjelang asar beliau dibawa ke Masjid Jami' dan disolati di sana dan dimakamkan di depan Masjid Jami' di pemakaman bersama gurunya dan para habaib dan para kiai di Masjid Jami' Pasuruan. Alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan hal kali ini Allah berikan tambahan berkah dan taufik hidayah, dan kita, saya dan anda mendapat barokah Kiai Hamid, mendapat barokah Kiai Hasan Genggong, mendapat barokah Habib Ja'far, mendapat barokah Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, mendapat barokah awliya as-salihin di seluruh dunia ini. Ambil berkah di semuanya, husnudzon kepada semuanya, jaga adab kepada semuanya, dan doakan penerusnya, doakan pondok pesantrennya, doakan santri-santrinya. Itu tanda mahabbah, tanda cinta. Bantu apa yang bisa anda bantu, pondoknya, hallnya. Dengan ini anda telah memberikan jasa kepada mereka para awliya as-salihin, dan kebiasaan mereka awliya as-salihin pandai membalas jasa. Kita berikan dikit, beliau membalas kita dengan besar dan banyak.
Ini yang bisa saya katakan. Kalau ada kesalahan dari kisah manakib, baik nama atau tahun, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.